Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min 'ilmika wa karamika wa judika ya dzal jalali wal ikram, innaka 'ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Para hadirin, akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya insyaallah kita akan membahas bab tentang az-zakat. Zakat sedekah dan juga jual beli bagi wanita. Betul yang ini? Baik, di sini muallif Asy-Syaikh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim hafizahullah taala wa ra'ah. Beliau menjelaskan beberapa poin terkait dengan pembahasan zakat. Pertama, beliau menjelaskan tentang definisi zakat dan kedudukannya. Beliau menyampaikan bahwa zakat itu adalah jumlah tertentu yang diambil dari harta tertentu, ditunaikan pada waktu yang tertentu, zamanin makhsus, kemudian juga diserahkan kepada pihak-pihak tertentu. Jumlah tertentu yang diambil dari harta tertentu, ditunaikan pada waktu tertentu dan diserahkan, diberikan kepada pihak-pihak tertentu. Itulah zakat. Jumlah tertentu yang diambil atau dikeluarkan dari harta, itulah yang disebut dengan zakat. Disebut zakat karena ya sebagaimana maknanya, an-numu wa ziyadah. Zakat itu pertambahan dan pertumbuhan. Jadi jumlah tertentu yang dikeluarkan dari zakat, dari harta, itulah yang disebut dengan zakat. Karena dia akan menambah harta yang dia keluarkan darinya. Baik, ibu yang dirahmati Allah, minim-minim orang itu mendapatkan pahala dari infak, sedekah, zakatnya adalah 10 kali lipat pahala. Begitu kan ibu? Bisa 700 kali lipat. Ila adhafin katsirah. Bahkan bisa
berlipat-lipat ganda pahalanya. Nah, kita ilustrasikan begini. Ibu punya harta 10 juta. Dikeluarkan, diambil 1 juta, dikeluarkan infak sedekah atau zakatnya. Taruhlah, anggap itu zakatnya. Berarti zakat itu kan yang diambil atau yang dikeluarkan dari harta. Tadi hartanya berapa? 10 juta. Diambil, dikeluarkan 1 juta. Bertambah atau berkurang? Bertambah atau berkurang? Sepuluh juta diambil 1 juta. Bertambah atau berkurang? Berkurang. Jadi sisa uang ibu berapa? 9 juta. Apakah ia berkurang? Tidak. Sejatinya jadi bertambah. Tadi ya, satu rupiah yang kita keluarkan dilipat gandakan 10. Jadi kalau hitungan para pemburu pahala itu bertambah. 9 juta 10 juta dikeluarkan 1 juta, sisa 9. Hitungan kasat mata matematika dunia ya berkurang jelas. Tadinya 10 jadi 9. Tapi kalau hitungan seorang mukmin yang memburu pahala di sisi Allah itu bertambah. Jadi berapa tuh? Jadi 19 juta. Paham ibu? Paham tidak ini? Kan 1 juta kalau dikeluarkan di jalan Allah, baik zakat ataupun infak, minimnya dapat pahala 10 kali lipat. Tuh, 1 juta dikeluarkan dapat pahalanya 10. Berarti 1 juta kali 10 berapa? 10 juta. Berarti harta ibu jadinya 19 juta. Bertambah berkurang jadinya? Bertambah. Iya tidak? Nah, begitu. Kalau dikeluarkan 5 juta, jadinya berapa juta? 55 juta. Betul? 55 juta. Kalau dikeluarkan 9 juta, 91 juta jadinya. Yang 90 insya Allah nanti dipanen di akhirat. Yang 1 juta itu sisa di dunia, yang bisa jadi kotoran, bisa jadi cuman jadi baju 2 tahun 3 tahun sudah lusuh, pudar warnanya. Kalau diberikan daster sudah robek, ya kan? Nah, berarti yang sejatinya harta milik kita itulah yang dikeluarkan. Kalau yang dipegang kita belum tentu milik kita. Nah, makanya yang dikeluarkan itu disebut zakat karena dia menambah harta yang dikeluarkan darinya. Jadi hitungannya itu bertambah, bukan berkurang. Jadi gitu Bu. Kalau mau infak, mau sedekah itu jangan kurangi duit saya. Jangan gitu. Kalau pola pikirnya begitu, selama-lamanya kita akan jadi golongan orang-orang yang sekek gitu. Harusnya apa? Harusnya mindsetnya saya pengen nambah harta. Caranya bagaimana? Keluarkan. Saya pengen nambah harta, keluarkan. Saya pengen nambah lagi, keluarkan. Makanya salafun saleh, orang-orang saleh di zaman dahulu, dia tidak suka nyimpen duit. Dia suka.
dan suka nyimpan harta. Nabi itu pernah menegur ibunda Aisyah ketika ada emas yang sampai menginap di rumahnya. Emas yang menginap di rumah ibu berapa kilo, Bu? Masya Allah, 70 kilo Ustaz. Alhamdulillah tiap tahun bertambah terus. Sekarang sudah 73. Keluarkan ibu, keluarkan supaya sehat. Nah begitu. Nah ini berat, bukan hanya teorinya saja ya, tapi mempraktekannya ini luar biasa. Tapi ya begitulah orang-orang soleh di zaman dahulu, ibu. Abu Bakar pernah menginfakkan seluruh hartanya, ya kan? Umar ibnul Khattab pernah menginfakkan separuh dari hartanya. Utsman bin Affan juga demikian. Ini khulafaur rasyidin, orang-orang terbaik di sisi Rasulullah, itu selalu begitu modelnya. Walaupun ya sahabat Ali dikenal dengan sahabat yang miskin, tapi 3 sahabat yang lainnya, Abu Bakar, Umar, dan Utsman dari khulafaur rasyidin, terkenal dengan kekayaannya. Sampai sekarang yang Utsman bin Affan tuh punya hotel di Madinah. Ada rekening atas nama Utsman bin Affan. Dan itu semuanya fisabilillah. Masya Allah. Jadi zakat itu menambah harta yang dia keluarkan darinya, kemudian menyempurnakannya secara maknawi. Jelas. Ya, harta kita itu akan sempurna keberkahannya ketika kita keluarkan di jalan Allah. Harta itu akan terjaga dari fasad, ya, dari kerusakan. Maka itu dengan cara dia mengeluarkannya di jalan Allah. Ditambah lagi, fungsi zakat itu mensucikan jiwa yang mengeluarkan zakatnya. Salah satu penyakit hati yang berbahaya apa, Bu? Pedit, pelit, kikir, bakhil, sekek, mesekek, cap jahe, merege hese, ya. Nah itu kan penyakit hati. Nah kalau orang berusaha selalu mengeluarkan hartanya di jalan Allah, akan tersucikan jiwanya dari penyakit hati tersebut. Orang pelit saja, Ibu, dia tidak suka dipelitin sama orang, gitu ya. Padahal dia aslinya pelit, tapi ketika dipelitin sama temannya nggak suka. Nah harusnya kan ngambil pelajaran. Oh begitu ya nasib orang yang pelit itu, nggak disukai sama orang. Dan orang model gitu tuh ada saja, Ibu. Segala sesuatu tuh diperhitungkan. Kemarin kan ana yang traktir antum, naik angkot cuman 5.000, Bu. Padahal sebulan yang lalu itu masih ingat. Diperhitungkan, ya. Baik, Ibu yang dirahmati Allah, orang itu harus dermawan. Orang dermawan itu disayang Tuhan dan disenangi kawan. Itu orang dermawan, as-sakhi. Jadi Masya Allah, ya, zakat itu memiliki fadilah yang sangat besar. Dia bisa nambah harta, menyempurnakannya secara maknawi, menjaganya dari kerusakan, kehilangan. Kemudian juga dia bisa mensucikan jiwa orang yang mengeluarkan zakat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
di surat At-Taubah ayat 103. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka sedekah atau zakat yang akan tutahhiruhum, yang akan membersihkan dan mensucikan mereka dengannya. Dia bisa membersihkan harta dan juga bisa mensucikan jiwa. Nah, itulah sedekah atau zakat yang dikeluarkan di jalan Allah dan karena Allah. Zakat itu adalah salah satu dari 5 rukun Islam. Rukun Islam ada berapa, Ibu? Ada 5. Hafal semua kan? Jangan sampai nggak hafal. Pancasila saja hafal, masa rukun Islam nggak hafal? Yang pertama apa? Syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini disebutkan hadisnya di sini. Riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Bunyal Islam ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 asas. Yang pertama, persaksian bahwa tidak ada ilah yang hak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Ini yang disebut dengan syahadatain. Wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil bait liman istata'a ilaihi sabila. Nah, itu 5 rukun Islam. Para ulama membagi rukun Islam ini menjadi 4 kelompok. Yang pertama, amal i'tiqadiyah. Amal i'tiqadiyah ini adalah 2 kalimat syahadat. Kemudian ada amal badaniyah. I'tiqadiyah itu kan kaitannya dengan i'tiqad, keyakinan. Nah, ada amal badaniyah. Amal badaniyah adalah iqamis shalah wa ita'iz zakah. Mendirikan salat dan menunaikan zakat. Ini amal badaniyah. Iqamis shalah dan shaumi ramadan. Mendirikan salat dan berpuasa di bulan Ramadan. Ini amal badaniyah. Kemudian ita'iz zakat, ini amal maliyah. Amal yang terkait dengan harta. Kalau haji, apa? 2 kalimat syahadat i'tiqadiyah, amal i'tiqadiyah. Kemudian mendirikan salat dan puasa, ini amal badaniyah. Ita'iz zakat, ini amal maliyah. Kalau haji ke Baitullah. Nah, kalau haji itu amal badaniyah dan maliyah. Amal badaniyah dan maliyah. Pengelompokan ini maksudnya dominan daripada amal itu. Semua amal pada dasarnya harus pakai i'tiqad, ya kan? Harus pakai amal hati. Itulah ikhlas, itulah iman, itu ya. Namun pengelompokan ini maksudnya apa yang dominan dari amalan tersebut. Jadi berapa kelompok? Berapa kelompok tadi, Bu? 4. Amal i'tiqadiyah apa? Syahadatain. Amal badaniyah, badan itu bahasa Arab itu. Salat dan puasa. Kemudian amal maliyah, zakat. Badaniyah dan maliyah, haji ke Baitullah. Baik. Beliau sampaikan di sini, zakat disebutkan secara bersamaan. Zakat disebutkan secara bersamaan
serangkai atau bersanding dalam satu susunan kalimat dengan ibadah salat itu terdapat di 82 ayat. Masya Allah. Jadi zakat, perintah zakat itu sering disandingkan dengan perintah salat di dalam Al-Quran, terulang sampai 82 ayat. Kaidah yang dijelaskan oleh para ulama, kewajiban yang sesuatu yang sering perintahnya diulang-ulang di dalam Al-Quran, maka itu adalah perkara yang besar. Makanya pantas di masa Abu Bakar As-Siddiq, mani'uz zakat, orang-orang yang menahan hartanya, tidak mau mengeluarkan zakatnya, mereka diperangi. Karena ini perkara besar. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Cuman di masa ini, ibu, orang nggak ngeluarin zakat, anteng-anteng aja. Saya pernah ketemu dengan aktivis di Balikpapan ini, yang dulu sempat ngurusin lembaga zakat. Itu beliau cerita, Ustaz, orang kaya di Balikpapan, kalau mereka sadar dengan kewajiban zakat, insya Allah nggak akan ada orang miskin di Balikpapan. Begitu, Bu. Jadi yang punya kesadaran zakat itu hanya sekian persen saja, kecil. Artinya masih banyak orang-orang yang tidak mengeluarkan zakatnya. Yang dimaksud tentu zakat harta, atau kalau dia seorang saudagar, ya zakat perdagangan. Jadi Masya Allah, itu kita bicara Balikpapan, tuntas kok kemiskinan. Kalau orang-orang yang berhartanya mau sadar dengan kewajiban zakat. Baik, berarti tidak ada solusi menuntaskan kemiskinan kecuali dengan solusi Islam. Solusi Islam. Masya Allah, satu saja kota dia mempraktekkan syariat zakat aja, insya Allah selesai kemiskinan. Bagaimana lagi kalau setiap kota di negeri ini? Rasa-rasanya Masya Allah, Ibu, tugasnya presiden gak terlalu berat itu. Kalau semua kemudian mau mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya, selesai kemiskinan. Jadi nggak akan ada lagi jalan berlubang, nggak akan lagi ada orang kelaparan. Kenapa? Tertuntaskan oleh zakat. Itu baru bicara zakat, belum infak sedekahnya. Infak sedekah bisa lebih gede dari zakat nggak, Ibu? Bisa. Zakat itu berapa sih yang wajib? 2,5%. Kalau orang infak, bisa nggak 30%? Bisa. Ini bicara zakat saja yang kadarnya sudah tertentu. Kadarnya sudah tertentu, 2,5 saja. 2,5 saja. Kalau suami ibu punya duit 1 T, nggak ada yang mengaminkan. Emang mental-mental miskin kita ini ya. Amin gitu, Ibu. Kan amin itu gratis. Misalkan suami ibu punya duit 1 T. Ustaz, jangan terlalu tinggi mimpinya, nanti kalau jatuh sakit banget. Bukan terlalu tinggi, ini kan contoh. Mudah-mudahan beneran. Nah, 1 T, 2,5-nya berapa, Bu? Nggak bisa ngitung kan? Nggak bisa, nggak pernah punya gitu. 1 T, 2,5-nya berapa? 1 T itu berapa sih, Bu? 1000 miliar ya? Betul? 1000 miliar diambil
2,5-nya 1.000 miliar, 25 miliar berarti ya? Betul? Susah kan ngitungnya, nggak pernah punya. Baik, ibu yang dirahmati Allah. Ini kita bicara yang punya duit segitu, yang punya harta segitu. Itu kan luar biasa. Itu dari satu orang saja, ini cuma potensi zakat ya. 2,5% sudah berapa miliar? Berapa miliar ini ibu, Masya Allah. Ada banyak pesantren kesusahan, bahkan pesantren bubar gara-gara apa? Tidak punya operasional, tidak punya dana operasional. Coba dengan zakat ini tertolong, dikasih sekian ratus juta aja sudah tertolong, begitu ya. Bisa mungkin untuk menghidupi santri-santrinya 1 tahun 2 tahun ke depan. Masya Allah. Itu baru dari satu orang. Dan dari informasi yang kita dapatkan, banyak Ustaz Balikpapan tuh yang kaya-kaya itu banyak, yang duitnya MM-an ya, itu banyak sekali. Nah, artinya dari satu orang saja sudah bisa menyelesaikan sekian banyak orang yang membutuhkan. Bagaimana kalau kompak ini orang-orang kaya ini? Masya Allah. Ya ibu, bangun masjid di kita ini susah bangun masjid ya. Insya Allah ini Ibnu Umar mau bangun masjid, tapi dari dulu ya begitu-begitu saja, belum ada perkembangan yang signifikan. Sok dibantu. Barangkali di sini ada ibu-ibu sultanah gitu ya. Sok dibantu. Udah Ustaz, sama saya saja butuh berapa? 3M. Sudah saya aja sendirian. Oh, duitnya ada 100 miliar. Kalau dikeluarin 3 miliar sedikit saja. Jadi masjid, jadi istana itu di surga. Kalau masjid itu sampai kiamat nanti dipakai, aliran pahalanya terus akan mengalir. Masya Allah. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi berlomba dalam kebaikan. Apa yang Allah mudahkan untuk kita. Ada orang ibu, Masya Allah, masalah keuangan itu mudah sekali. Nah, dia coba mengejar ketertinggalan dengan hartanya. Orang bisa ibadah ini, bisa ibadah itu. Saya kok kurang bisa. Kejar dengan yang Allah mudahkan. Bisanya dengan harta, sok dengan hartanya. Gitu ya. Kita sholat sunnah belang beton, coba bikin masjid ya, supaya orang yang sholat sunnah di situ ngalir pahalanya untuk kita, walaupun kita nggak sholat sunnah. Masya Allah itu orang-orang berharta itu ibu ya, dia bisa mengejar ketertinggalan ya, dengan hartanya kalau dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang Allah mudahkan untuk kita ya, makanya hanya di tangan orang-orang yang beriman ya, harta itu menjadi keberkahan yang mengantarkan dirinya kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dari sini kita memahami Allah menetapkan kewajiban zakat ini dengan Al-Quran, dengan sunnah dan ijma' seluruh kaum muslimin. Jadi kewajiban dan perintah zakat sering terulang di dalam Al-Quran sampai 82 kali disandingkan dengan kewajiban sholat. Sehingga dari sini kita memahami penetapan kewajiban zakat itu dengan 3 dalil sekaligus. Dalil dari Quran, dalil dari sunnah, kemudian dalil dari ijma'nya para ulama muslimin. Maka beliau setelah itu membahas tentang ancaman bagi orang yang enggan membayar zakat. Ancaman bagi orang yang enggan membayar zakat, orang yang menahan hartanya
tidak mau mengeluarkan zakatnya, berarti dia terjatuh ke dalam dosa yang besar. Allah memperingatkan di surat At-Taubah ayat 34 sampai 35. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, nimbun emas dan perak, serta tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berilah kabar gembira kepada mereka dengan siksa yang alim, siksa yang pedih. Bagaimana gambaran siksanya? Yakni pada hari dipanaskannya harta itu di neraka jahanam, lalu disetrikakan dengannya dahi mereka, lambung mereka, yakni perut mereka, dan punggung mereka. Dahi, perut, kemudian punggung. Dikatakan kepada mereka, inilah yang kalian simpan dulu untuk diri kalian sendiri, maka rasakanlah apa yang kalian simpan itu. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah wassalamah. Ibu, ya, banyak orang yang mencurahkan pikirannya itu demi harta. Banyak orang yang memuaskan syahwat perutnya karena harta, dengan harta. Dan banyak, na'udzubillah, ya, orang yang rela, ya, punggungnya bungkuk hanya demi harta. Ambisi manusia kepada harta itu tidak pernah mengalami tua, berarti selalu muda. Ambisi anak muda itu kan beda dengan ambisi orang tua. Nah, ambisi kepada harta itu nggak pernah tua, nggak pernah tua. Artinya orang sudah tua, sudah bungkuk pun ambisinya selalu lebih besar, ya, terhadap harta. Nasallallahu as-salamah. Ya, jangan sampai kita seperti itu, ibu, ya. Kalau sudah tua, harusnya sudah banyak mendekat ke Allah, ya, mendekat ke Allah. Semakin tua seharusnya, ya, dia semakin taat kepada Allah, semakin sibuk dengan perbekalannya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu ya. Bukan malah semakin sibuk dengan dunia. Ya, kadang miris, ya, kalau kita lihat kakek-kakek, nenek-nenek masih jualan di pasar, masih harus ngangkut beban dagangan. Ada yang di atas kepalanya, di atas pundaknya, ada yang di belakang punggungnya, ada yang dengan belepotan jinjingannya. Ya, kadang miris melihatnya. Ini anak-anaknya pada kemana? Begitu. Anak-anaknya pada kemana? Ya, setua itu masih harus berjibaku mencari dunia. Yang dunia itu ketika semakin dikejar seringkali melalaikan. Mungkin akhirnya jadi lalai sholat, jadi lalai segala-galanya sudah. Padahal di masa tua. Nah, itu, ibu. Jadi Allah di sini memberikan ancaman berupa siksa yang pedih. Ya, harta itu nanti dipanaskan terus disetrikakan. Ada yang pernah kesetrika, ibu? Ibu lagi nyetrika misalkan, kirain teh kain, ternyata telapak tangan. Ya. Ngeri kan, ibu? Bisa melepuh, ya, bisa berminggu-minggu nggak sembuh. Itu baru setrika dunia. Yang panasnya, ya, panas dunia. Kalau panasnya api neraka itu 69 kali lipatnya lagi panas api dunia. Nauzubillah.
dan itu akan diterima oleh mereka yang suka menahan hartanya, tidak mau mengeluarkannya di jalan Allah. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, ancaman yang berikutnya datang dari sunnah Nabi. Di riwayat Imam Al-Bukhari dari jalan sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Man ataahu Allah malan falam yuaddi zakatahu, musila lahu yawmal qiyamah syuja'an aqra, lahu zabibatani yutawwaquhu yawmal qiyamah, thumma yakhudhu bilihzimatihi, thumma ya'khudhu bilihzimatayhi yakni shidqai, thumma yaqulu ana kanzuk ana maluk, thumma tala hadhihi al-ayat wa la yahsabanna alladhina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah walillahi mirathus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir." Ini surat Al-Imran ayat 180. Jadi kata Nabi, barang siapa yang diberi harta oleh Allah, falam yuaddi zakatahu, lantas dia tidak membayarkan, tidak menunaikan zakatnya, maka musilalahu, akan dijelmakan, akan diciptakan untuknya semisal seekor ular jantan yang gundul tak berbulu, yang mempunyai 2 taring yang keluar dari mulutnya. Kalau zaman dulu itu suka ada komik itu ibu ya, ada yang ngalamin masa-masa itu di SD, suka ada yang jualan komik tentang neraka. Oh itu ada tuh yang tidak ngeluarin zakat, itu ularnya gede, ada taringnya 2. Nah itu ya mungkin dari hadis ini dia ngambil gitu ya. Tapi ya tidak bisa dibayangkan begitu. Maksudnya digambarkan begitu. Ini urusan goib ya. Siksa ini urusan goib. Tapi demikian yang disebutkan oleh Nabi. Jadi akan dijelmakan semisal seekor ular jantan yang gundul tak berbulu, dia mempunyai 2 taring yang keluar dari mulutnya, yang melingkar di lehernya pada hari kiamat nanti, dan dia menyerang dengan 2 sisi mulutnya. Jadi dibelit itu orangnya ya, kemudian nanti dia diserang ya dengan taringnya itu, sambil dia berkata, ana maluk ana kanzuk, aku adalah hartamu, aku adalah simpananmu. Kemudian Rasulullah pun membaca firman Allah di surat Ali Imran ayat 180, yang artinya, janganlah orang-orang yang kikir terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka berupa karunia-Nya itu, menyangka bahwa itu adalah kebaikan buat mereka, akan tetapi itu adalah keburukan bagi mereka. Jadi orang yang suka nimbun harta akan menganggapnya saya telah berbuat baik. Dia tidak mau mengeluarkan hartanya, takut habis. Kalau saya zakati nanti habis, setiap tahun zakati habis. Nah, jangan pernah dia menyangka itu baik buat mereka. Justru itu adalah buruk bagi mereka. Mereka akan dikalungi dengan harta yang mereka kikirkan itu pada hari kiamat. Milik Allah Ta'ala lah warisan langit dan bumi, dan Allah itu maha waspada terhadap apa saja yang kalian kerjakan. Allah maha teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Barakallahu fikum, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini 2 dalil, satu dari ayat, satu dari hadis, yang menjelaskan ancaman yang sangat mengerikan bagi mereka yang bakhil terhadap hartanya, tidak mau mengeluarkannya di jalan Allah
Subhanahu wa taala. Baik, berikutnya muallif di sini menjelaskan kepada kita tentang harta apa saja yang wajib dizakati. Ya, masalah fikih tentu mesti ada beragam macam pendapat di kalangan para ulama. Nah, beliau di sini menyebutkan beberapa harta yang wajib dizakati dan memaparkan dalilnya. Yang pertama, zakat dengan dua jenis uang. Jadi emas dan perak. Ya, sekarang uang itu uang kertas. Kalau dulu kan dinar dan dirham. Jadi di antara harta yang wajib dizakati adalah emas dan perak. Dari Ali bin Abi Thalib dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Idza kanat laka mi'ata dirhamin wa hala 'alaiha al-hawl fa fiha khamsatu darahim wa laysa 'alaika shay', yakni fi dhahab, hatta yakuna laka 20 dinara. Wa idza kanat laka 20 dinara wa hala 'alaiha al-hawl fa fiha nisfu dinar." Apabila engkau memiliki harta sebanyak 200 dirham, 200 uang perak, kemudian berlalu haulnya, maksudnya kepemilikanmu terhadap 200 dirham ini bertahan selama setahun, berlalu haulnya. Maka kata Nabi, pada harta itu terdapat kewajiban zakat sebesar 5 dirham. Jadi dari 200 dirham dikeluarkan 5 dirham. Kamu tidak diwajibkan membayar zakat, maksudnya pada dinar, uang emas, sedikit pun. Tidak wajib. Sampai jumlah dinarmu itu mencapai 20 dinar. 20 dinar. Apabila jumlah uang emas itu 20 dinar dan kepemilikanmu bertahan selama setahun, haulnya berlalu, maka padanya terdapat kewajiban zakat sebesar setengah dinar. Barakallahu fikum. Begitu ya. Jadi kalau dirham 200 dirham, kalau dinar 20 dinar. Dari 200 dirham wajib dikeluarkan zakatnya 5 dirham saja. Tapi dari 20 dinar maka wajib dikeluarkannya hanya setengah dinar saja. Dari 20 dinar. Dari hadis ini, ketahuilah wahai ukhti muslimah, engkau wajib mengeluarkan zakat emas dan perak jika telah terpenuhi 2 syarat berikut ini. Pertama, jumlahnya telah mencapai nisab. Jumlahnya telah mencapai nisab. Nanti disebutkan nisab emas dan nisab perak. Kemudian yang kedua, kepemilikanmu atas harta yang mencapai nisab itu bertahan selama 1 tahun hijriyah. Bukan tahun Masehi ya. Ngitung haul itu pakai tahun hijriyah. Sekarang tanggal berapa? 14 Jumadal Ula 1445 hijriyah. Jumadal Ula. Thayyib. Nah, berarti nanti Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Hitung setahun itu pakai kalender hijriyah, bukan pakai kalender Masehi. Jadi jumlah yang mencapai nisab itu harus bertahan selama setahun penuh.
minimalnya pada kadar batas nisab. Tadi ya, kalau dirham misalkan bertahan 200 dirham, berarti di tahun berikutnya wajib dikeluarkan zakatnya 5 dirham. Kalau dinar misalkan bertahan di 20 dinar, 1 tahun ini bertahan, berarti di hari jatuh tempo keluarkan setengah dinar. Begitu Bu, minimal bertahan di jumlah nisab, di angka nisab. Kalau lebih bagaimana? Ibu Jumadal Ula ini tanggal 14, alhamdulillah dapat rezeki. Ya, dapat rezeki 85 gram emas, 24 karat. Berarti kan ibu dapat harta yang sampai kepada nisab. Catat tuh, 14 Jumadal Ula, ya. Baru pulang ngaji gitu ya. Suami tiba-tiba ngasih kejutan, dikasih 85 gram emas antam 24 karat. Seneng Bu? Pingsan ibu, saking senengnya. Berarti catat tuh, 14 Jumadal Ula 1445 Hijriah, saya punya emas 85 gram, berarti sampai nisab. Ini nisabnya. Nah, nanti Jumadal Ula tanggal 14 lagi 1446, kalau 85 gram emas 24 karat ini bertahan, berarti keluarkan berapa? 2,5 nya dari 85 gram emas. Keluarkan tuh. Ustadz, ternyata tahun depan itu, misalkan di tahun 1446 itu emas saya jadi bertambah, karena tiap bulan suami ngasih terus. Sekarang jadi berapa? Jadi 200 gram. Masya Allah, jadi 200 gram. Berarti ibu keluarkan dari mana? Dari 85 atau dari 200? Nah, 85. Ini bertambah masih Bu. Jadi jarak 1 tahun itu bukan 85 lagi, tapi 200 gram. Ngeluarinya dari 200 atau dari 85? Hah? Kan bertambah, berarti keluarinya dari mana? Dari 200. Dari 200. 85 itu batasan nisab. Kalau bertambah di rentang waktu 1 tahun, berarti ibu keluarkan dari di hari H dikeluarkannya itu. Kalau jadi 200, keluarkannya jadi dari 200, bukan dari 85. Dari 200 gram. Nah, misalkan dari 85 pas nyampe haulnya di 1446 Jumadal Ula, persis tanggal 14. Ibu lihat, loh kok jadi 10 gram aja? Wajib keluar zakat Bu? Wajib tidak? Enggak wajib. Ya ternyata tiap bulan dipakai, tiap bulan dipakai. Barakallahu fiikum. Berarti ibu tidak wajib zakat. Kenapa? Karena nisabnya tidak bertahan 1 tahun. Paham maksudnya? Ah, begitu. Semoga emas ibu bertambah terus. Ya. Ibu-ibu kan senang emas ya. Apalagi emas gitu. Baik. Itu ya. Jadi perhatikan nih, nisab emas. Jadi syarat ngeluarin zakat itu 2 tadi. Jumlahnya telah sampai nisab, kemudian kepemilikan atas harta yang sampai nisab itu bertahan selama 1 tahun. Berarti kalau tidak bertahan, di tahun berikutnya ternyata jadi 20 gram aja, tidak wajib.
Baik. Nah, nisab emas itu 20 dinar. 20 dinar itu sama dengan 85 gram. 1 dinar tuh kalau tidak salah 4,25. Begitu ya. 4,25 gram. Pokoknya 20 dinar itu 85 gram emas. Ini kalau emasnya 24 karat. Berarti emas murni ya. Emas murni, Bu. Iya. Nah, kalau emasnya cuma 21 karat, bukan 85, tapi 97 gram. Ada emas 21 karat? Ada, Bu? Ada ya? Kalau emasnya 18 karat. 18 karat ada nggak? Iya, kalau ibu paham. Kalau emasnya 18 karat, berarti nisabnya 113 gram. Berarti semakin karatnya menurun, semakin besar bertambah gramannya. Ada emas di atas 24 karat? Nggak ada kan? Emas murni ya 24 karat, 85 gram. Baik. Nah itu ibu ya. Kalau yang antam itu berapa karat itu? 24. Nah kalau ibu punya emas batangan antam 85 gram, itu harus dicatat tuh. Ketika sampai 85 gram, catat tanggalnya, bulan komariahnya, tahun hijriahnya. Nanti di tahun berikutnya dicek lagi ya. Untuk dikeluarkan zakatnya kalau bertahan minimal di nisab. Baik. Nisab perak. Nisab perak itu 200 dirham. 200 dirham sama dengan 595 gram perak. Perak lebih murah ya. 1 gramnya berapa, Bu? 4.000 ada? Ada yang suka pakai perak? Enggak ada. Pengagum emas semua berarti ya. 595 gram perak. 200 dirham itu sama dengan 595 gram. Berarti setengah kilo ini ya. Satu on itu berapa gram? 1 on 100 gram kan, Bu? Kalau 5 ons setengah kilo kan? Kalau 10 on kan sama dengan 1 kilogram. Betul ya? Berarti 595 gram perak ini ya setengah kilo lebih. Masya Allah. Baru dikeluarkan zakatnya sebesar 5 dirham. Baik. Nilai zakat pada emas dan perak ketika 2 syarat terpenuhi. 2 syarat di atas kalau sudah terpenuhi, maka ibu-ibu yang dirahmati Allah baru dikeluarkan zakatnya. Nah, nilai zakatnya adalah 2,5% dari kadar emas atau perak yang sudah mencapai nisab dan kepemilikannya sudah mencapai 1 tahun penuh. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Satu lagi, zakat uang kertas. Ada punya uang kertas? Uang kertas
itu tetap dikeluarkan zakatnya dengan ditaksir nilainya dengan ukuran harga emas. Sehingga padanya terdapat kewajiban zakat apabila sudah mencapai nisab dan sudah berlalu waktu setahun. Baik, kita contohkan pakai rupiah ya, karena duit kita rupiah. Ibu nggak punya emas, tapi punya duit. Alhamdulillah. 80 duit ibu itu seharga 85 gram emas 24 karat. Sekarang 1 gramnya berapa yang 24 karat? 1 juta. Enak ngitungnya. Berarti kalau ibu punya duit 85 juta, duit ibu itu berarti senilai 85 gram emas 24 karat. Alhamdulillah Ustaz, di hari ini uang saya mencapai segitu. Uang dingin. Paham uang dingin ya? Itu istilah. Uang yang di kulkasin itu. Uang dingin. Nggak dipakai apa-apa. Nggak dipakai belanja harian. Nggak dipakai, pokoknya nggak diputar, nggak apa. Betul-betul uang dingin. 85 juta. Berarti ibu tulis, alhamdulillah, berarti sudah sampai nisab nih. Di tanggal ini, hari ini, di bulan ini, di tahun ini, ibu tulis tuh. Duit saya sudah 85 juta, berarti sudah sampai nisab. Nah, nanti coba cek lagi di tahun berikutnya. 14 Jumadal Ula 1446 Hijriah. Ustaz, alhamdulillah jadi 1 M. Ya. Berarti bertambah dari nisab. Wajib zakat, Bu? Wajib. Keluarkan zakatnya 2,5%. 2,5% dari 1 M berapa? Masih bisa dihitung kan? Karena ibu-ibu punya kalau uang segitu insya Allah. Terlambat aminnya. Ya, ibu. Berapa 2,5% dari 1 miliar? Berarti 25 juta. Diambil 25 juta dari 1000 juta. Sedikit atau banyak? Sedikit dong, Bu. Sedikit. Duit ibu masih sisa berapa? 975 juta. Oh, masih besar itu. Cuman diambil 25-nya saja. Betul ya, 25 ya? Barakallahu fiikum. Tadi sudah saya kasih mindsetnya. Kalau mau ngeluarin zakat, infak sedekah, mindsetnya saya ingin menambah harta. Bertambah itu harta. Hakikatnya bukan 975, tapi jadi berapa tuh? Berarti berapa? 1 miliar lebih kan begitu? Jadi 1 miliar lebih, bertambah, tidak berkurang. Harta ibu tidak berkurang, tapi bertambah. Barakallahu fikum. Nah begitu ibu ya. Kalau di sini beliau ngasih contohnya pakai pon. Pon ini mata uang mana? Mesir ya. Beliau soalnya orang Mesir. Pon itu Inggris apa? Inggris ya. Britoni. Apabila engkau mempunyai uang sebanyak 10.000 pound misalnya, dan uang itu bertahan di dalam tabunganmu selama setahun penuh, maka bagaimana cara mengeluarkannya? Nah ini prosesnya. Pertama, nisab emas 85 gram, emas 24 karat. Apabila ditetapkan bahwa 1 gram emas itu 30 pound, misalnya
berarti nisab zakatnya 85 kali 30 sama dengan 2.550 pound. Kalau punyanya 10.000 berarti lewat dari nisab. Karena uang 10.000 pound itu telah melebihi batas nisab zakat, maka ibu yang dirahmati Allah, terdapat kewajiban zakat padanya yang besarnya itu adalah 1/40 atau 2,5%-nya. Dengan demikian, perhatikan, nilai zakat yang wajib dikeluarkan dari harta ini adalah 1/40 kali 2.550 atau 10.000. 10.000 karena yang dimiliki 10.000, bukan dari nisabnya. Tapi lihat ya, jumlah akhir dari harta kita berapa? 10.000 pound. Berarti 2,5% dari 10.000 pound sama dengan 250 pound dikeluarkan zakatnya. Jadi nilai zakatnya yang dikeluarkan 250 pound. Allahu a'lam bishawab. Baik ibu, sampai di sini dulu pelajaran kita. Insyaallah nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biidznillah taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.